Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, bertemu dengan saya, Ibu Ratna dalam podcast Ngobar, ngobrol bareng SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi. Nah, apa kabar kalian semua yang ada di rumah, sahabat Ngobar? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya robbal alamin. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu, siswa-siswi SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi yang saat ini diwakili oleh perwakilan kelas 9. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita sambut bintang tamu kita yaitu Aisyah dan Wildan. Oke, Aisyah dan Wildan, diperkenalkan dulu, disapa dulu penonton Ngobar kita yang ada di rumah, sekalian, diperkenalkan kalian itu perwakilan dari kelas berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Aisyah Zahra, saya dari kelas 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairi Wildana Gizi dari kelas 91. Oke, sebelumnya apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Baik, baik, Bu. Bu. Oke, gimana ujiannya, lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar, oke. Nah, beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai seputar pengalaman-pengalaman kalian yang kalian rasakan selama kalian, berada di SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi ini. Kira-kira Ibu mengganggu waktu kalian nggak nih? Enggak kok, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik sekali. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Eee, Coba ceritakan pengalaman apa sih yang paling berkesan menurut kalian selama kalian berada di SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi ini? Yang paling berkesan untuk saya itu pertama kali masuk PMR. Mhm. Karena situ saya belajar kebersamaan tentang cara mengobati orang yang terluka, Mhm. pertolongan pertamanya apa. Yang dulu tuh saya tuh nggak tahu tentang P3K, jadi benar-benar tahu sekarang. Oke, baik, banyak pengalaman yang didapatkan dari PMR ini ya, Nak, ya. Oke, kalau untuk Wildan sendiri, kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama berada di sekolah ini apa aja? Saya mengikuti ekskul Paskibra, Bu. Oh, ekskul paskibra. Apa yang kamu dapatkan yang menurut kamu paling berkesan dari ekskul tersebut, Nak? Dari ekskul tersebut saya bisa belajar baris berbaris, Mhm. bisa belajar mendidik anak-anak kelas 7 dan kelas 8 sebagai senior, Iya. dan banyak kesan yang bisa saya dapatkan di Paskibra, Bu. Oke, baik sekali. Berarti, sangat berkesan ya, Nak, mengikuti ekskul yang ada di sekolah ini ya. Dan perlu diketahui ya, sahabat Ngobar, ekskul kita tidak hanya, PMR dan, Paskibra aja, tapi kita juga ada ekskul pramuka ya, dan juga seni tari. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu mau tanya ke Aisyah dulu nih ya. Menurut Aisyah, apa sih pengalaman, yang berbeda yang Aisyah rasakan waktu belajar di SD dengan, di SMP? Sudah jelas pasti mata pelajarannya juga berbeda dari SD, baik Mhm. materi maupun pelajarannya sendiri juga. Itu guru pengajarnya, teman belajarnya juga pasti berbeda-beda, entah itu karakternya ataupun ya keunikan dari mereka masing-masing gitu, Bu. Oh, iya ya, dari situasinya aja udah berbeda ya, Iya, Bu. dan dari segi mata pelajaran yang diajarkan juga berbeda. Jadi sangat berbeda sekali dengan waktu-waktu masih di SD. Oke, selanjutnya pertanyaannya untuk kalian berdua ya, apa yang membuat kalian itu merasa bangga pada diri kalian sendiri ketika kalian tuh berada di sekolah ini? Hal yang merasa buat diri kalian tuh, "Bangga aku bisa sekolah di SMP Negeri 6 ini," gitu? Waktu itu saya merasa bangga kalau pas saya itu bisa maju ke depan ke podium Mhm, sendiri mhm. dan menjelaskan materi yang sudah saya baca di barisan waktu pas literasi. Oh iya, waktu ada program literasi Iya. Aisyah berani tampil maju ya, itu hal yang membuat Aisyah bangga ya, tampil di depan umum, bukan, semua orang belum tentu bisa untuk, unjuk bakat di depan banyak orang. Kalau untuk Wildan sendiri, apa kira-kira, Nak? Saat saya menjadi pemimpin untuk pengibaran bendera di hari-hari yang tertentu lah, Bu. Oh, di hari upacara tertentu gitu Ya, ya. Kebetulan Wildan, jadi pengibar, pemimpin upacaranya ya? benar. Jadi itulah yang membuat diri Wildan bangga ketika Wildan berada di tengah-tengah, warga atau masyarakat SMP Negeri 6 ya. Karena Wildan berani tampil untuk menjadi pemimpin upacara. Oke, selanjutnya, untuk Aisyah sendiri, kira-kira ada nggak sih
tantangan terbesar yang Aisyah hadapi selama belajar di SMP ini dan kira-kira bagaimana sih Aisyah mengatasi tantangan tersebut, Nak? Tantangan terbesar bagi saya itu rasa cemas saya yang berlebih ini. Oh, ada rasa cemas. Kira-kira kecemasan apa sih yang sering Aisyah rasakan Biasa ketika sih belajar di sini? biasa sih kecemasan dalam bersosialisasi gitu. Oh, dan bagaimana kira-kira Aisyah ngatasinya? Sebenarnya saya waktu itu masih nggak pede kayak, "Kira-kira aku dapat temen nggak ya kali ini?" Terus habis Oh, itu cerita ke temen deket, lalu itu cerita ke ayah, minta mhm mhm, saran, mhm. ayah ngasih saran, saya coba pelan-pelan dan saya di sinilah udah bisa Oh, bersosialisasi. sedikit demi sedikit sudah bisa mengatasi kecemasan yang sering Aisyah rasakan ya, oke. Oh, berarti setiap orang itu pasti memiliki kecemasan tergantung bagaimana orang tersebut menyikapinya ya, Nak, ya. Untuk Wildan sendiri, kira-kira, menurut Wildan bagaimana sih, Wildan mendeskripsikan suasana belajar di SMP Negeri 6 ini, Nak? Suasana belajar di SMP Negeri 6 ini, Bu, Mhm. sangat tenang, sejuk Mhm. karena emang suasananya masih asri. Oh, iya iya, Benar, masih Bu. banyak pohon-pohon ya, Nak, ya, masih rindang. Terus Benar. suasana yang lainnya kalau dalam belajar gitu? Gampang untuk karena suasananya juga mendukung, jadi lebih gampang untuk menerima pembelajaran, Bu. Oh, jadi lebih nyaman ya, Nak, ya. Benar. Jadi tidak terlalu ribut atau tidak terlalu, apa namanya, terdengar suara-suara riuh dari, apa namanya, motor gitu ya, dari mobil gitu ya. Oke, baik sekali. Selanjutnya untuk Aisyah sendiri, menurut Aisyah ada nggak sih peran guru dalam proses belajar yang kamu rasakan selama bersekolah di SMP Negeri 6 ini? Ada, Bu. Contohnya apa? Selain karena selain guru itu pengajar Mhm, ataupun sebagai yang memberikan ilmu di mhm, sekolah, mhm. guru itu juga orang tua kedua kita di sekolah itu. Oh iya, jadi Aisyah menganggap, guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua di rumah ya, Nak, ya? Iya, Iya, Bu. baik sekali. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian berdua yang menjawab pertanyaannya, kira-kira, ada nggak sih karakter-karakter teman-teman yang kamu pelajari dari teman-teman yang kamu kenal di sekolah ini, gimana kira-kira karakternya? Tiap orang pasti tentunya karakternya berbeda-beda. Mhm. Dari situ saya belajar kalau bersosialisasi itu sedikit sulit, tapi lama-kelamaan saya bisa curhat ke teman saya yang walaupun karakternya itu berbeda jauh dari saya. Oh, lama-lama kamu bisa beradaptasi ya. Iya, Bu. Kalau untuk Wildan sendiri bagaimana sih karakter-karakter teman yang kamu lihat selama kamu berada di sekolah ini? Yang saya temukan banyak teman-teman yang beragam lah, Bu. Ada Mhm, yang unik, yang mhm, baik, yang jahat. mhm. Eee, untuk kita sendiri ya harus pandai-pandai untuk, mencari teman atau berteman lah, Bu. Oh, tergantung dengan diri kita ya, pandai-pandai memilih teman ya. Oke, disesuaikan dengan passion kita masing-masing. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, ada nggak sih kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi yang paling berkesan menurut kalian selama kalian belajar di sekolah ini, paling berkesan? Yang paling berkesan. Tentu saja PMR untuk saya sih, Bu. Wis tetep PMR Iya, nomor Bu, satu nomor satu, Bu. ya. Aduh, siapa nih pembinanya ini, luar Betul. biasa nih anak didiknya ya. Kira-kira apa sih yang paling berkesan, kenapa kamu sampai, eee, PMR itu yang paling berkesan menurut kamu dibandingkan ekskul yang lain? Karena pertama tuh waktu saya melihat PMR tuh kayak kayak merasa tuh, emang ini cocok sama saya, tapi waktu pas saya ikutin, Mhm. Menya seru juga sih ini Seru kayak ya setelah kamu apalagi masuk ya di dalamnya ya? Oh. apalagi pas pelatihannya gitu, diajarin sama pembinanya. Oh, pembinanya baik-baik ya, Nak, ya? Asik juga, Bu. Asik. Oh, siapa nih pembinanya ini? Aduh, jadi penasaran ini pembina PMR ini siapa, saya mau kenalan ya. Oke, kalau untuk Wildan sendiri, kira-kira kegiatan ekskul apa sih yang paling berkesan, untuk Wildan? Sebenarnya banyak ekskul di SMP 6 ini kan, Bu. Mhm, Cuman yang saya ikuti Paskibrah, mhm, menurut saya paling berkesan di saya lah. mhm. Karena Paskibrah banyak mengajarkan arti keberanian karena nggak gampang untuk tampil di tengah-tengah orang yang ramai, Oh, iya. juga harus pandai bertanggung jawab atas perilaku kita. Oke, jadi dari ekskul ini banyak pengalaman positif yang kamu dapatkan ya, dapat merubah karaktermu, ya kan?
dapat merubah sikapmu, kepribadianmu, berarti positif sekali ekskul yang kalian ikuti yang ada di sekolah ini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, masih belum capek kan jawabnya? Belum Oke, kok, Bu, masih santai aja jawabnya ya, santai, Nak, Bu. ya, jangan terlalu tegang ya. Nah, ini Ibu mau kepo nih, kira-kira ada nggak sahabat sejati atau bestie kalian yang ada di sekolah ini yang kira-kira paling sering nih yang kalian ajak curhat atau yang kalian percaya di sekolah ini? Sebutkan nama dan dia itu kelas berapa? Kalau untuk saya sendiri buat teman sebangku saya nih ya, yang namanya Aira Amanda Purba nih. Waduh, Aira, kelas berapa tuh Aira? Kelas 91, Bu, sama 11. 91. Iya. Kenapa menurut kamu Aira ini yang paling, kamu jadikan bestie di kelas itu, Nak? Pertama tuh dia waktu pas itu saya cerita anime dia nggak akan bilang, "Ih, apa sih wibu?" Oh gitu, ada juga teman yang bilang gitu sebelumnya? Ya banyak sih, Bu. Banyak, tapi khusus untuk Aira ini nggak ada kayak gitu ya? Oh, berarti dia bisa memahami kepribadian Aisyah, ya bisa menerima karakter Aisyah. Nah, kalau untuk Wildan sendiri, ada nggak nih bestie-bestinya atau sahabat sejatinya yang sering diajak tukar pikiran atau belajar bareng gitu? Siapa di kelas, Nak? Ada sih Bu, ada 2 orang. Mhm, Yang pertama Fatin, kawan sekelas saya sendiri. mhm, Yang kedua Resdio, itu dari kelas 95 Bu. mmm. Kalau dari Fatin sendiri, apa sih yang membuat diri dia unik sampai, Wildan itu bisa deket sama dia? Karena dari dulu saya SD, SMP itu sama terus Bu, satu kelas, Mhm. juga mama bapaknya juga deket sama orang tua Oh, saya. udah akrab lah ya. Jadi nggak sulit untuk menyesuaikan diri atau menyesuaikan karakter dengan dia ya. Kalau yang satu lagi? Kalau Resdio ini emang dari TK sampai sekarang masih Oh, berteman baik, oke. sampai mamanya juga ya udah nganggap kayak Anak sendiri anak ya? sendiri. Oh, udah kayak saudaraan lah kalian ya, saudaraan iyalah. Kalau udah kayak gitu gampang lah ya, Nak, ya, bisa dipercaya, nggak sulit kalaupun kalian udah satu sekolah gini, menyatukan sifat dan karakter itu udah nggak sulit lagi, oke. Dan pas sekali momennya di satu kelas gitu ya? Pas. Oh iya, jadi memang udah jodoh itu ya, Nak, ya? Jodoh. Bukan jodoh yang lain-lain ya, Iya, jodoh Bu. teman, oke. Nah, selanjutnya kira-kira nih, setelah dari SMP nih, Nak, kira-kira mau melanjutkan ke mana setelah tamat SMP? Eh, Ada kalau nggak rencananya mau ke mana? kalau saya Bu tamat SMP Mhm, mau melanjut SMA. mhm. Itu Kalau boleh tahu Ibu di mana SMA-nya? SMA 4 aja sih Bu. SMA Negeri 4, Kota Tebing Tinggi? Benar Bu. Oke, ih SMA-nya berarti tetanggaan dengan sekolah kita ya? Iya. Aduh nggak jauh-jauh. Nah alasannya kenapa Nak memilih SMA Negeri 4? Karena transportasinya juga lebih gampang, Oh iya lebih lebih dekat. lebih dekat. Mhm. Ya banyak juga teman-teman di SMA 4. Oh gitu ya, dan lebih dekat juga dengan rumah ya sama kayak SMP tadi ya. Nah kalau untuk Aisyah sendiri, kira-kira mau melanjutkan ke mana setelah tamat dari SMP ini, Nak? Saya juga melanjutkan di SMA 4 di SMA 4 Iya. Oh kira-kira apa sih alasannya kamu memilih sekolah SMA Negeri 4? ya selain deket, sama juga itu ada beberapa guru yang saya kenal, yang juga mengajarnya tuh enak di bawahnya, jadi nggak Oh. awkward lagi gitu. Oh, Nah, jadi nggak sulit ya beradaptasi ya, karena beberapa guru udah Aisyah kenal ya di sekolah itu. Oke, baik sekali. Semoga, dipermudahkan amin. ya urusan kalian nanti untuk melanjutkan ke SMA Negeri 4. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir ya. Kita udah mau dekat-dekat di penghujung acara. Kira-kira apa sih pesan dan kesan kalian untuk adik-adik kelas 7 dan 8 yang masih beberapa tahun lagi menyelesaikan sekolah di SMP Negeri 6 ini? Kira-kira pesannya apa untuk mereka? Untuk saya sendiri ya, buat adik-adik nih kelas 7, kelas 8, Mhm, jangan main-main lagi loh, ini udah bentar lagi kamu naik kelas, mhm, juga belajarnya juga jangan jangan dikurangi, apalagi dibanyain game-nya lagi. mhm, mhm. Belajarnya dibanyain, habis itu dipahami pelajarannya. Itu jangan lupa, jangan pernah takut nyoba hal-hal baru gitu. Oke, baik sekali ya kesan dan pesannya. Kalau Wildan sendiri kira-kira pesannya apa untuk adik-adik kelas kalian? Untuk pesan untuk adik-adik kelas 7 dan kelas 8, jaga sekolah ini, jaga kelas-kelas yang ada di sekolah ini. Mhm, Jangan merusak sekolah atau kelas-kelas atau fasilitas yang ada di sekolah ini. Karena
banyak kenangan-kenangan kami yang nggak bisa terlupakan di sekolah ini. Oke, baik sekali ya Nak kesan dan pesannya. Semoga adik-adik kelas yang menonton acara ini ya, mendengarkan atau, nasihat-nasihat dari kakak-kakak dan abang-abang kelas yang ada di acara ini. Semoga apa yang disampaikan mereka itu dijalankan oleh adik-adik kelas kalian semua. Nah, tidak terasa waktu kita hampir selesai ya. Sebelum itu, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah, bahwasanya banyak pengalaman positif, pengalaman yang berharga yang kalian dapatkan dari sekolah ini, baik itu dari segi ekskul, organisasi, ataupun dari segi pertemanan, ya kan? Dari segi, apa namanya, peran guru yang kalian dapatkan di sekolah ini, semua itu berarti berharga untuk kalian ya, Nak, ya. Semoga, eee, pengalaman-pengalaman kalian ini menjadi motivasi untuk adik-adik yang ada di rumah ya, yang mau melanjutkan sekolahnya ke SMP, bisa mendaftarkan dirinya, mulai bulan Juni tahun 2024. Untuk info lengkapnya bisa pantengin terus, Facebook SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian berdua sudah bersedia hadir di podcast Ngobrol Bareng SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi. Semoga, kalian menjadi anak yang sukses, Amin. tercapai segala cita-cita kalian dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, akhir kata, selesailah, episode Ngobrol Bareng pada hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.